damai sejahtera bagi semua kehidupan kita yang tetap kita rasakan dalam anugerah Tuhan yang masih boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Saudaraku, buat semua permata GBKP yang tetap memiliki semangat di dalam Tuhan, yang tetap memiliki kerinduan untuk dapat dicerahkan, untuk dapat diubah dan diperbaharui hidupnya, kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan beberapa saat ke depan. Kita boleh memakai waktu untuk mempersiapkan diri di dalam menyongsong PA Permata yang akan kita laksanakan dan hadiri di tempat kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, sebelumnya kita akan tetap meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa kita dimampukan untuk dapat memahami firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan memakai kesempatan ini untuk mempersiapkan diri kami agar senantiasa kami selalu diperbaharui dan diberikan pemahaman yang baru atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas ataupun merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, yang menjadi dasar alkitabiahnya dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini akan menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang boleh kami bacakan bagi kita sekalian. Sehingga dari arahan firman Tuhan yang telah ditetapkan menjadi tema di PA Permata GBKP di minggu ini, yaitu teologi ibadah GBKP. Shalom dan damai sejahtera bagi semua permata GBKP. Permata-permata GBKP tetap memiliki semangat dan kerinduan untuk dapat mempersiapkan diri untuk merenungkan firman ini. Karena di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini, Permata harus mempersiapkan diri, memberikan waktu agar mengikuti PA Permata ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kamu. Tidak mengikuti hanya sekedar rutinitas, tapi bisa menyentuh hati kita yang paling dalam, agar melalui hati yang paling dalam kita lebih jelas mengenal karya Tuhan di dalam hidup kita. Dari tema ini tentu kita paham hidup seorang Yesaya, nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana Yesaya yang berarti Tuhan adalah keselamatanku. Dalam kitab Yesaya ini kita melihat 3 kurun waktu yang diangkat dari kitab Yesaya. Yang pertama sebelum pembuangan, yang kedua ketika pembuangan, dan yang ketiga setelah pembuangan ataupun pasca pembuangan. 3 kurun waktu ini, saudaraku, ini mengingatkan kita kenapa mesti begitu sistematisnya kitab ini diangkatkan.
Tentu salah satu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu adalah bangsa ini tidak hidup dalam keadaan benar. Mereka tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Mereka tidak bisa menegakkan keadilan. Mereka hidup tidak setia. Mereka keluar dari jalur kesetiaan menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Jadi ketika hal ini terjadi, tentunya bangsa ini harus dipulihkan. Bangsa ini harus dibawa ke dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimanakah caranya membawa bangsa ini agar bangsa ini hidup dalam keselamatan? Tuhan memakai Yesaya untuk menyerukan pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Bangsa ini diingatkan agar bertobat kembali. Bangsa ini digiring agar mereka hidup dalam ketetapan Tuhan. Mereka hidup dalam keadilan, mampu menegakkan keadilan itu, hidup dalam kesetiaan menyembah Tuhan, hidup dalam kekudusan seperti arahan daripada hukum Taurat ketika itu. Sehingga saudaraku, bagaimana Yesaya menyerukan agar bangsa ini bertobat, agar bangsa ini menjadi bangsa yang tetap mengandalkan Tuhan. Nabi Yesaya mengajak umatnya yang terbuang di hadapan Tuhan supaya tetap memiliki pengharapan oleh kasih dan anugerah Tuhan yang masih boleh mereka terima. Pertobatan ini Yesaya serukan. Pertobatan ini Yesaya bawa bangsa Israel agar tetap hidup dalam kasih Tuhan. Agar keselamatan itu mereka terima sebagai seorang hamba melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup bangsa yang mau bertobat. Dari bahan PA kita ini kita melihat kembali. Setelah kematian Raja Uzia, Yehuda tidak kondusif hidupnya. Banyak ritual-ritual penyembahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka berpaling dari Allah untuk melakukan ritual-ritual penyembahan kepada berhala-berhala. Perlakuan ini sangat menyimpang dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau demikian adanya kehidupan bangsa ini, tentu bangsa ini sudah mulai keropos sekali dengan iman mereka. Mereka sudah kering di hadapan Tuhan karena mereka sudah menyimpang secara iman di hadapan Tuhan. Walaupun keadaan Yehuda ataupun keadaan yang sangat memprihatinkan ini, seolah-olah dalam kehidupan mereka kehilangan harapan. Mereka tidak lagi memiliki titik terang dalam menjalani kehidupan. Tapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Dengan cara Tuhan, dengan rentetan-rentetan berita-berita penghukuman yang disampaikan kepada bangsa ini. Bangsa ini perlu dipulihkan. Bangsa ini tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Bangsa ini harus dikembalikan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan agar bisa bangsa ini menyadari segala tindakan kesalahannya? Salah satu dari kesaksian ketika Tuhan memakai Yesaya untuk diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Bukan hanya kepada Israel, tapi kepada dunia ini. Dari kesaksian dan pengalaman kehidupan Yesaya yang disampaikan dari perikop kita ini. Di dalam persiapan yang dilakukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan nabinya sebagai alat yang harus dia pakai untuk menobatkan, memulihkan, menyatakan kebesaran Tuhan bagi bangsanya, yaitu kita melihat poin pertama dari perikop kita di kitab Yesaya pasal 6. Poin pertama dari bahan Alkitab ini, saudaraku, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini secara supranatural yang tidak biasa. Ini boleh kita lihat, aku melihat. Perkataan demi perkataan Yesaya ini, pertemuan secara supranatural dengan Tuhan. Ini adalah sebuah proses yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan alatnya, menyampaikan suara kenabian kepada setiap manusia. Selanjutnya kita melihat bagaimana Yesaya bertemu dengan seorang pribadi yang maha dahsyat.
Perjumpaan ini tidak biasa dan sangat meneguhkan ataupun untuk menerima pengutusan itu. Jadi ini boleh kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bagaimana peneguhan pengutusan atas perjumpaan secara supranatural dengan sang pribadi yang maha dahsyat. Itulah yang mendasari Yesaya diutus sebagai alat Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku, Yesaya mengalami proses pengudusan. Perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Yesaya menyadari dirinya adalah bangsa ataupun orang yang berdosa. Namun Tuhan menguduskan agar layak menjadi alatnya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Inilah perbuatan Tuhan, menguduskan dan melayakkan manusia. Selagi kita menyadari kita adalah orang yang berdosa, tidak layak, tidak ada apa-apanya, disitulah kita mendapatkan anugerah penebusan. Disitulah kita mendapatkan peneguhan dan penyucian dari Tuhan. Yang penting untuk mendapatkan penyucian dan pengampunan ada pengakuan. Selanjutnya saudaraku, poin yang ketiga adalah ayat 7. Yesaya menyambut panggilan sebagai utusan itu. Ia memberi diri menjadi alat Tuhan yang siap menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga kesiapan Yesaya di sini mengatakan bahwa ini aku, utuslah aku, ayat 8. Jadi dari 3 hal yang penting kita angkatkan dari perikop kita ini adalah seturut dengan tema teologi ibadah KBKP. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita semuanya, Tuhan mau mengubahkan hidup kita agar hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Ketika keinginan Tuhan itu, kita respon dengan pengakuan ketidaklayakan kita. Disitulah kita mendapatkan anugerah kasih Tuhan, kita dikuduskan, kita diampuni. Sehingga ketika kita hidup dalam pengampunan Tuhan, hidup kita dalam pantauan Tuhan, hidup kita diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Respon kita menyambut itu adalah, ini aku Tuhan, dengan segala bekal yang kau berikan dan pengampunan yang kau berikan bagi hambamu. Ini aku, utus aku untuk segenap engkau pakai menjadi alatmu. Seperti Yesaya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bertemu dengan Tuhan, di manakah kita boleh bertemu dengan Tuhan? Dimanapun kita boleh bertemu dengan Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan itu membuat kita sadar. Mata rohani kita melek. Jiwa kita terpanggil. Jiwa kita merasa tidak ada apa-apanya. Kita tahu kita siapa di hadapan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, terbuka alam sadar kita sesadar-sadarnya. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Dalam pengakuan kita ini, kita tahu kita adalah manusia yang berdosa. Kita memiliki kerinduan untuk disucikan dan dikuduskan dan diampuni hidup kita. Datanglah kepada Tuhan, minta ampun. Ketika kita sudah diampuni, jangan ulangi lagi hidup dalam dosa. Tapi berilah diri kita agar hidup kita menjadi alat Tuhan. Menjadi alat Tuhan bukan menjadi orang yang bekerja di gereja dalam pelayanan. Tapi menjadi alat Tuhan adalah orang yang kudus, dikuduskan hidupnya. Orang yang setia menjalani hidupnya sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa di dalam menjalankan segala aktivitas hidup kita, kita menjaga marwah kekudusan Tuhan kita. Kita tetap menjalankan kehidupan kita sebagaimana layaknya anak Tuhan. Kita diutus ke dunia ini untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan kedahsyatan Allah kita. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, saudaraku yang terkasih, marilah Permata KBKP, datanglah ke hadirat Tuhan. Kunjungilah, berikanlah dirimu untuk mengikuti ibadah bukan sebagai rutinitas. Tapi ibadah yang sejati adalah sikap hidup kamu. Bukan hanya di gereja kamu baik, tapi dalam sepanjang sikap hidup kamu, itulah ibadahmu yang sejati, sebagai persembahanmu yang hidup bagi Tuhan. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata ini,
Sebagai ganti diskusi, mungkin kamu ikuti dari arahan yang ada di bimbingan PA Permata GBKP minggu ini untuk menyampaikan komitmenmu, untuk menyampaikan apa yang harus kamu lakukan di hadapan Tuhan. Tandanya kamu mengaku dosa dan kamu akan menerima anugerah penyucian dosa. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan yang sesungguhnya. Selamat mengikuti PA Permata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian dan anugerah-Mu Tuhan. Izinkan Permata GBKP di minggu ini mereka disentuh oleh kebenaran firman-Mu, agar senantiasa hidup mereka tahu, mereka rindu bagaimana Tuhan Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang akan menyentuh jiwa sanubari mereka. Layakkan Permata GBKP untuk selalu diperbaharui hidupnya, agar mereka sampai pada titik mereka rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan dari sikap hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin.